waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi babu salatil idain. Sekarang kita masuk bab baru setelah selesai dari bab salatul khauf dan juga fasal menjelaskan tentang aturan al-libas ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru yaitu bab salatul idain. Salatul idain ini Idul Fitri dan Idul Adha. Salatul idain, salat gerhana, salat istisqa itu termasuk kekhususan umat baginda Sayyidina Muhammad SAW. Umat-umat dulu tidak ada salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kemudian kusuf, itu enggak ada salat itu. Mereka kalau pas kemarau itu berkumpul bermunajat berdoa kayak kemarin dicerita Nabi siapa? Nabi Hud ya. Orang-orang kaum Ad kan mengalami kemarau, tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akhirnya mereka pergi ke tanah haram, berdoa dari sana, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak salat. Salat istisqa, salat gerhana, salat hari raya Idul Fitri dan Adha itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Id ini diambil dari akar kata al-aud. Ada yaudu audan. Bermakna kembali. Kenapa Id itu diambil dari situ yang manasnya kembali? Ya karena akan kembali terus. Idnya kembali, cuman kitanya kembali apa enggak? Masih hidup apa enggak? Ya idnya akan balik. Tahun depan akan balik idnya. Cuman pertanyaannya kita masih ada enggak di hari Id itu? Semoga panjang umur semua fi khair wa ya. Itu dikatakan Id karena kembali terus. Atau li'audis surur fihi karena kembalinya rasa bahagia. Jadi kebanyakan orang, kecuali orang-orang khusus yang kurang bersyukurnya. Dia tidak bahagia ya. Kebanyakan orang di hari Id itu mau yang kaya, yang miskin, semuanya akan bahagia. Salat Id ini pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah salat Idul Fitri. Jadi salat Idul Fitri lebih dahulu dilakukan oleh baginda Nabi daripada salat Idul Adha. Itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itu banyak sekali aturan-aturan hukum syariat yang ditetapkan mulai tahun itu. Di antaranya salat Idul Fitri. Ini dimulai pada tahun kedua Hijriah. Kesunatan udhiyah kurban. Itu juga pada tahun kedua Hijriah. Difardukannya puasa Ramadan. Juga pada tahun kedua. Zakat fitrah. Juga pada tahun kedua. Jadi banyak sekali hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Di antaranya salat Id ini. Salat Id ada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Adha afdol, artinya pahalanya lebih besar dibanding salat Idul Fitri. Lebih afdol. Kenapa? Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu wanhar, sembelihlah. Salat yang ada nyembelihnya kapan? Idul Fitri apa Adha? Adha. Karena Adha itu langsung ada perintah dalam Al-Qur'an, maka salat Idul Adha afdol, artinya lebih besar pahalanya dibanding salat Idul Fitri. Beda kalau takbirnya. Takbirnya lebih afdol takbir Idul Fitri dibanding Idul Adha. Kenapa? Itu yang mansus juga dalam Al-Qur'an yang Idul Fitri. Walitukabbirullaha. Apa ayatnya? Walitukabbiru, jadi perintah untuk takbir itu ketika membahas puasa Ramadan. Takbir yang setelah Ramadan takbir apa? Idul Fitri apa Adha? Idul Fitri. Makanya untuk takbirnya afdol, artinya lebih besar pahala takbir Idul Fitri dibanding Idul Adha. Kalau sholatnya afdol, artinya lebih besar pahalanya sholat Idul Adha dibanding Idul Fitr. Kemudian Idul Fitri itu hari istimewa. Artinya hari istimewa, antum beramal di situ pahalanya lebih dibanding hari lain. Tapi kalau dibanding satu hari bulan Ramadan, dibanding Idul Fitri, masih lebih afdol satu hari bulan Ramadan.
Karena itu jangan disia-siakan ketika bulan Ramadan, itu jangan disia-siakan. Satu hari Ramadan itu istimewa. Bahkan dibanding Idul Fitri, apalagi hari-hari biasa ya. Satu hari di bulan Ramadan, antum taklim, ta'allum, baca Quran, baca zikir, sholat, sodako, membantu keperluan orang, puasa, dan yang lain-lain, itu itikaf, itu pahalanya tidak sama seperti di hari-hari yang lain. Bahkan dibanding Idul Fitri, yang mana Idul Fitri itu hari istimewa, yang di situ juga pahala dilipatkan oleh Allah. Tapi tidak mengalahkan satu hari saja dibanding bulan Ramadan. Jadi satu hari, bukan sebulan. Satu hari dari Ramadan, baik yang awal, yang tengah, yang akhir, satu hari saja di bulan Ramadan, afdol daripada Idul Fitri, hari Idul Fitri. Kemudian Idul Fitri itu sunat kita memberikan ucapan. Imma dengan lisan, langsung ketemu, atau nelpon, atau WA, ya, kirim apa, atau sekarang ya itu tinggal praktisnya, tinggal download di Google ya, selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ada fotonya Mbak di situ dijejer sama antum ya. Kalau pas Idul Fitri jejer sama ketupat ya, itu jejer kalau Idul Adha sama Mbak gitu. Untuk memastikan mirip bener apa enggak ya. Jadi sunnah itu, memberikan ucapan Idul Fitri itu sunnah. Mulai kapan sunnahnya? Kalau Idul Fitri mulai maghrib. Maghrib malam hari raya itu, setelah buka puasa, setelah Ramadan terakhir, masuk maghrib, itu sudah mulai sunat memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu sunnah itu. Kalau Idul Adha, enggak. Sama seperti takbirnya. Idul Adha itu dimulai subuh tanggal 9. Subuh hari Arafah. Itu sudah disunatkan untuk memberikan ucapan selamat hari raya Idul Adha. Tapi sekarang banyak ya, 25 Ramadan ke atas, itu sudah banyak yang memberikan ucapan selamat. Biasanya kata-katanya sebelum jaringan menjadi lambat. Sebelum ini, maka dengan ini saya sekeluarga mengucapkan selamat hari Idul Fitri dan seterusnya ila akhir itu ya. Udah tanggal 25 Ramadan udah banyak yang mulai kirim ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Akhir-akhir mulai 25, 26 itu banyak. Karena nanti kalau ngirim pas hari hanya, itu biasanya terlalu banyak yang bareng ngirim, akhirnya enggak kebaca ya. Enggak kebaca, enggak kebalas. Akhirnya banyak yang takdim. Sebelum Idul Fitri sudah memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Ya apa itu? Di sini diketerangkan, sunnahnya wayadkhul waktuha, waktu tahni'ah, fi Idul Fitri bi maghribi lailatihi. Waktu tahni'ah itu memberikan ucapan selamat. Waktu tahniah untuk Id itu kalau Idul Fitri mulai maghrib, malam Idul Fitri. Wa fil Adha bi subhi Arafah. Kalau di Idul Adha mulai subuh hari Arafah, sama seperti takbirnya. Bukan hanya memberikan ucapan selamat Idul Fitri wa bil am, tahun baru, sunnah memberikan selamat tahun baru. Ini kita terlambat belum mengucapkan ya selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Itu diberi tambahan dalam segala kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sunat memberikan ucapan selamat tahun baru itu sunat. Bulan baru, masuk bulan baru, sunat bulan apapun, khususnya bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Itu ucapkan selamat sesama muslim. Itu ucapkan. Ucapkan selamat, tapi ya yang kira-kira ndak bikin ucapan selamat yang kira-kira ndak memicu ndak bikin orang yang diucap itu meriang, panas dingin ya. Jangan mengucapkan ajnabi ke ajnabiyah atau ajnabiyah ke ajnabi, meriang nanti yang dikirimi ucapannya. Greges akhirnya ya. Itu greges semua hari raya, greges semua badannya meriang gara-gara mendapatkan ucapan selamat dari ajnabiyah atau dari ajnabi. Itu memberikan ucapan selamat itu maksudnya menyenangkan, bukan bikin orang meriang semua. Enggak, itu jangan. Sama seperti salam, jangan mengucapkan salam dari ajnabi ke ajnabiyah atau sebaliknya, karena rawan menimbulkan fitnah. Fitnah itu ketertarikan hati untuk jima atau mukadimahnya atau syahwat, itu jangan. Ya yang sejenis, ya sejenis. Sunat itu tahun atau bulan. Lah balik ke masalah tadi. Kan di sini dikatakan Idul Fitri mengucapkannya malam hari raya maghrib itu mulainya itu ya. Lah kayak apa, kayak orang-orang itu akhir Ramadan 25 Ramadan ke atas sudah banyak yang memberikan ucapan selamat hari raya.
Ya apa itu? Takut tidak sempat nanti. Nah, kalau melihat ini, ya tidak sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Tapi di kitab yang lain seperti di Hasyiah Syarwani ala Tuhfah, itu nukil kalam sebagian ulama, tidak apa-apa, dapat kesunatan. Karena memang inti dari ucapan, memberikan ucapan selamat hari raya itu apa sih? Untuk menjaga hubungan. Biar tetap kita itu orang yang kita kirim itu merasa kita perhatikan, bahwa kita masih mengingat dia, masih mengenang dia, masih memperhatikan dia. Ya, menunjukkan kalau kita masih peduli sama dia, masih nganggep lah, dianggap hidup sih aneh. Nah, itu. Tujuannya kan itu. Lah, itu rasa itu akan ada walaupun belum masuk waktu hari raya. Jadi tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Di Hasyiah Syarwani ala Tuhfah ada keterangan seperti itu. Jadi nggak masalah walaupun belum masuk waktunya. Karena intinya adalah menjaga hubungan agar tetap nyambung ya. Begitu orang itu kalau kita punya keluarga atau punya teman dulu satu lembaga, satu sekolah, satu pondok atau rekan kerja atau apa, walaupun lama pisah itu tetap dijalin hubungan. Jangan udah setelah keluar dari pondok, dari lembaga, kemudian tidak pernah hubungan sama sekali. Tetap dijaga hubungannya. Nanya kabar, nelpon atau kirim ucapan-ucapan selamat kayak gitu. Ya, tetap dijaga hatta seperti itu jaga hubungan. Tidak harus transfer pulsa, tidak harus ya. Itu atau ngisi saldo Shopee, tidak harus ya. Tidak harus itu. Cukup jaga hubungan, mengucapkan selamat hari raya, nanya kabar, begitu. Penting jaga kayak gitu, itu penting. Itu menunjukkan orang itu di hatinya ada wafa. Kalau orang udah setelah keluar sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang yang dulu menjadi temannya atau apa, itu menunjukkan hatinya memiliki sifat jafa. Dan sifat jafa itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk wafa. Seperti buktinya seperti ketika Sayyidina Bilal, muadzinnya Rasulullah SAW, itu kan ketika Rasulullah yang takil ila rafiqil a'la tidak kuat untuk tinggal di Madinah, itu tidak kuat. Tidak kuat untuk kenapa? Beliau selalu nangis. Di Madinah melihat Masjid Nabawi, ingat Rasulullah SAW nangis. Apalagi melihat mihrab. Dulu Rasulullah SAW di situ. Sekarang saya tidak melihat. Nangis. Melihat rumah Rasulullah, nangis. Melihat cucu Rasulullah, nangis. Melihat Sayyidina Ali, nangis. Melihat orang yang dulu dekat dengan Rasulullah, nangis. Semuanya mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Apalagi waktunya adzan, tidak kuat. Dulu saya adzan ini selalu diingatkan oleh Rasulullah. Waktunya qomat. Arifni bihaya Bilal. Itu selalu ingat Rasulullah, semua mengingatkan Rasulullah SAW. Akhirnya tidak kuat. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan sama Sayyidina Umar waktu itu, pergi ke Syam, ke sana, nyampe di sana izin. Sayyidina Bilal sama saudaranya minta izin pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kami minta izin untuk tinggal di sini, di Syam. Kami tidak kuat di Madinah, itu tidak kuat. Semuanya mengingatkan Rasulullah. Akhirnya beliau tinggal di Syam sama saudaranya. Sampai sekitar 1 tahun beliau di situ, tidak pernah ke Madinah. Dari Syam ini kan sudah luar negeri kan ya. Itu. Tidak pernah ke Madinah. Langsung mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah bukan sekedar kemang tidur. Mimpi ketemu Rasulullah berarti ya ketemu beneran. Ya, ketemu beneran. Mimpi ketemu Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah. Ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kamu punya sifat jafa seperti ini? 1 tahun tidak pernah ke Madinah. Tidak pernah. Kamu tidak kangen ziarah aku? Langsung Sayyidina Bilal bangun itu kaget. Langsung sedih. Langsung malam itu juga siap-siap. Siangnya langsung berangkat. Langsung berangkat ke Madinah. Nah, itu. Rasulullah akhirnya apa? Ngajari kita untuk punya sifat wafa. Begitu juga kita. Kita pernah mondok di mana. Walaupun sudah mondok di beberapa lembaga. Ya tetaplah. Ada waktu-waktu momen-momen tertentu kita datang ke situ. Ketika haflah akhir sana. Ketika haul, misalnya ketika itu sempatkan. Sibuk. Ente bisa jadi orang sibuk ya gara-gara dulu ente punya guru yang mendidik ente. Terus ente lupakan begitu saja. Ente bisa jadi orang sibuk, manfaat di tengah masyarakat gara-gara itu. Karena itu wafa lah yang wafa itu. Jadi jangan jafa. Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasul. Langsung berangkat, nyampe Madinah, itu seperti disebutkan di kalamnya Habib Ali dulu ya. Di kalamnya Habib Ali. Nyampe Madinah langsung nggak kuat Sayyidina Bilal. Yang dituju Makam Rasulullah SAW.
yang dituju makamnya. Karena itu aneh, ada orang jangan menuju makamnya, ziarah masjidnya, la tusaddu rihal illa salasi masjid. Tak paham itu. Ojo ngomong gitu. Orang kayak gitu langsung diem. Nah, itu enggak ngerti. Diem wis. Enggak usah dibantah. Kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah. Bantah orang kayak gitu dengan kalau Allah, kalau Rasulullah. Itu kita kayak semacam merendahkan firman Allah, firman Rasulullah. Oh, itu diucapkan kepada orang yang punya otak. Ya, yang paham. Orang punya otak jangan dipahami kalau Allah, kalau Rasulullah. Diem. Jangan dilayani. Udah. Nyampe sana langsung ke makam Rasulullah SAW. Waktu itu belum dipagar seperti sekarang. Sekarang siapapun tidak bisa masuk. Dipagar baja, di atas tanah dan di bawah tanah. Karena pernah mau digali oleh orang Yahudi. Itu yang mau diambil. Ternyata ada orang mimpi ketemu Rasulullah. Suruh nyelamatkan. Ternyata benar ketemu terowongan sangat panjang mau ngambil. Sekarang udah nggak bisa mas. Dulu terbuka. Sayyidina Bilal nyampe Madinah. Langsung apa? Delosor, bahasa Jawanya itu delosor, langsung memeluk makam Rasulullah SAW. Mukanya, pipinya digoser-goserkan ke makam Rasulullah SAW sambil nangis. Dan sahabat semuanya membiarkan. Dibiarkan. Tidak kuat. Karena tidak kuat. Bukan dibuat-buat, tidak kuat. Akhirnya terus sampai lama nangis ada di situ. Kemudian apa? Para sahabat melihat Sayyidina Bilal seneng. Oh, Bilal ini datang lama tidak ada di sini. Kangen dengan suara adanya Sayyidina Bilal yang khas sekali. Karena adanya Sayyidina Bilal itu mengingatkan pada Rasulullah SAW. Jadi mereka langsung merayu. Para sahabat, pembesar sahabat itu minta pada Sayyidina Bilal, adano, ente adano. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Beberapa pembesar sahabat, Sayyidina Umar dan yang lain-lain, itu minta, enggak, alafu, anak enggak bisa. Enggak bisa. Enggak mampu anak. Untuk ada enggak mampu. Akhirnya, mereka paham, ini yang bisa ngerayu satu-satunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ini. Hanya dipanggil, Sayyidina Hasan dimintai tolong, Sayyidina Hasan untuk merayu Sayyidina Bilal agar supaya adzan. Dirayu, Bilal, paman Bilal, antum adzan seperti dulu zaman Rasulullah SAW. Sebenarnya mau menolak, tapi mikir, anak kalau menolak permintaan cucu Rasulullah SAW. Nanti anak ketemu Rasulullah dengan pakai muka yang mana? Betapa malunya anak. Mau ketemu Rasulullah. Akhirnya dituruti. Begitu Sayyidina Bilal adzan, Allahu Akbar. Sak Madinah itu kaget semua. Sak Madinah itu udah. Mereka langsung tanpa sadar, mereka menangis. Kenapa? Ingat masa Rasulullah SAW. Dengar adzan yang sudah lama nggak terdengar. Dulu selalu terdengar di masa Rasulullah. Semuanya nangis. Semua orang keluar, yang laki-laki. Yang laki-laki keluar. Bahkan setelah beberapa kalimat, hatta perempuan-perempuan itu yang nggak pernah keluar rumah saking malunya. Wanita-wanita dulu kan apalagi wanita Madinah yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Nggak pernah keluar rumah. Hatta untuk belanja nggak keluar sendiri, nyuruh budaknya atau anaknya atau siapa. Nggak pernah keluar. Mendengar suara adzan Sayyidina Bilal nggak kuat, lepas kontrol, sudah keluar semuanya. Hatta yang nggak pernah keluar sama sekali, semuanya keluar. Mereka mengira Rasulullah hidup lagi. Hidup artinya muncul lagi bisa dilihat dengan leluasa begitu. Kalau hidupnya tetap hidup, Rasulullah nggak pernah meninggal ya, tetap hidup. Cuman mereka merasa Rasulullah bangkit lagi. Bisa dilihat seperti dulu lagi, dengan mudahnya siapapun bisa melihat. Akhirnya semuanya keluar, lepas kontrol. Hatta yang perempuan nggak pernah keluar, semuanya keluar. Itu. Nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak kuat sudah. Sayyidina Bilal tersungkur jatuh enggak kuat. Nyebut nama baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Rindunya semakin. Akhirnya saat itu hari paling sedih bagi orang Madinah setelah hari wafatnya Rasulullah SAW. Dulu ketika hari wafatnya Rasulullah itu Madinah itu seperti gelap. Itu semua orang sedih. Itu sedih berkelanjutan. Dan hari paling sedih setelah itu adalah ketika Sayyidina Bilal itu adzan. Kenapa? Mereka teringat masa Rasulullah SAW. Nah begitu. Syahidnya apa di sini? Kita itu diajari untuk wafa. Seperti Sayyidina Bilal, ditemui Rasulullah walaupun melalui mimpi. Mahadal jafa ya Bilal. Kenapa kamu punya sifat jafa? Harus punya sifat wafa, kesetiaan, balas budi. Itu kita diperintahkan untuk balas budi kepada siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, dikenang. Sebagai orang sekarang, hatta orang tuanya kadang meninggal tidak pernah diziarahi. Tidak difatihai, tidak diziarahi.
Padahal dekat. Ada apa? Sibuk. Ente bisa jadi orang sibuk gara-gara pendidikan orang tua ente. Walaupun mereka misalnya orang awam, petani yang nggak bisa baca kitab, antum bisa baca kitab. Mereka tetap lebih afdol. Kenapa? Mereka petani, nggak bisa baca kitab, tapi bisa mendidik anak untuk pintar baca kitab. Lah kadang anak yang pintar baca kitab, setelah jadi orang tua, anaknya nggak bisa baca Quran. Jangan baca Quran nggak bisa. Nah, jadi mereka hebat ya. Hebat. Walaupun petani nggak bisa baca apa-apa, antum jadi orang bisa baca kitab, ngerti agama, gara-gara pendidikan mereka. Gara-gara doa-doa mereka. Karena itu jangan pernah, sebagian santri kadang alumni bilang begitu. Orang tua, orang biasa. Enggak, mereka bukan orang biasa. Mereka orang luar biasa. Buktinya bisa didik antum jadi seorang santri yang bisa paham ilmu agama. Mereka bukan orang biasa, mereka luar biasa. Ya. Karena berhasil mendidik anaknya bisa memahami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Mereka bukan orang biasa. Orang biasa. Sebagian orang begitu. Orang tua orang biasa. Enggak. Inti suladab ngomong kayak gitu. Pernah sebagian mahasiswa ngomong kayak gitu kepada Habib Abdul Bahar. Langsung dimarahi di tempat. Inti ngomong apa kayak gitu? Orang tua inti orang biasa. Karena mereka petani atau nelayan yang nggak bisa baca kitab. Mereka lebih hebat dibanding inti tidak ada apa-apanya. Bahkan inti bisa seperti gara-gara mereka. Gara-gara pendidikan mereka, gara-gara doa mereka. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Orang tua inti yang luar biasa, inti yang biasa. Inti yang biasa. Yang luar biasa bukan inti, orang tua inti yang luar biasa. Begitu. Jadi hati-hati ya. Jadi intinya kita diajari wafat di antaranya. Kalau bisa datang. Kalau enggak bisa ya minimal ini. Memberikan ucapan ketika hari raya, nanya kabar, begitu. Semua guru kita, Habib Abdullah Muhdar, mengajarkan begitu. Paling nggak suka kalau ada orang punya sifat jafa, itu nggak jaga komunikasi, hubungan baik. Itu paling nggak suka. Malah ada santri yang kurang menjaga hubungannya, begitu, nggak komunikasi sama sekali. Padahal ya banyak kesempatan untuk komunikasi, untuk datang. Hatta nilpun, hatta WA, hatta SMS, enggak. Akhirnya ketemu apa? Disuruh baca syahadatennya. Disuruh syahadat lagi. Itu masuk Islam itu baca syahadat. Enggak suka dengan orang Jawa. Suruh baca 2 kalimat syahadat ya. Setelah baca alhamdulillah, inti masuk Islam juga. Jadi dijaga, jangan sampai kayak mari kayak gitu, istilah orang Jawa itu enggak. Tetap dijaga ya komunikasi itu. Dan ikatan roh itu dijaga, didoakan itu. Itu didoakan, hatta didoakan. Seperti itu. Semua para masyayikh rata-rata begitu. Bukan karena mereka ingin mendapatkan manfaat dari antum, enggak. Ngajari akhlak yang mulia, begitu akhlak mulia. Untuk datang enggak harus ente bawa amplop, enggak harus. Bukan itu yang inti. Ente tetap jaga hubungan yang baik. Tetap sudah pernah kenal. Ini ada tanggung jawabnya nanti di akhirat, dijaga. Hubungan baik itu dijaga. Bukan syarat untuk datang kemudian bawa oleh-oleh hasil panen sawahnya atau kebunnya atau bawa amplop atau apa, enggak, bukan itu. Jaga hubungannya, jaga hubungan. Babu salatil idain, udah, kita lanjut. Hiya sunnatun. Salat idain ini Idul Fitri maupun Adha ini sunnah dan sunnahnya muakkadah. Karena itu makruh ditinggalkan. Bagi orang yang punya udzur makruh karena sunnah muakkadah. Kenapa kok sunnah muakkadah dan makruh ditinggalkan? Karena ada khilaf yang mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan fardu ain. Imam Ahmad sebagian pendapatnya mengatakan fardu kifayah. Jadi pokok di kampung itu harus ada sholat id. Walaupun tidak semuanya. Ada yang melakukan sudah cukup menggugurkan dosa dari yang lain. Kalau mazhab kita sunnah hatta sak kampung tidak ada sholat id, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau Imam Ahmad dosa. Kalau Imam Abu Hanifah fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu memiliki beberapa pendapat yang menurut mazhab lain itu sunnah, beliau mengatakan wajib. 3 mazhab lainnya mengatakan sunnah, beliau mengatakan wajib. Di antaranya ini, sholat idain. Beliau mengatakan wajib. Kemudian sholat witir, wajib menurut Imam Abu Hanifah. Antum malam tidak sholat witir dosa. Jadi harus witir. Itu.
Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Mazhab yang lain mengatakan sunnah. Kemudian mandi Jumat. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Mazhab yang lain mengatakan sunnah. Nah, begitu. Wa waktuha, waktunya salat idain ini ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Pokok matahari baru terbit sudah. Tidak harus terbit total. Wakil harus terbit total. Keluar semua. Kalau kita di laut kan kelihatan kan. Matahari kan bulat begitu. Pokok baru muncul sedikit matahari itu sudah namanya terbit matahari. Sudah keluar waktu subuh dan sudah masuk waktunya sholat id. Sudah boleh. Tidak harus udah keluar lingkaran total itu tidak harus. Wakilah harus keluar lingkaran total. Wakilah. Yang mutamat tidak. Pokok keluar sedikit matahari sudah boleh sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi itu sampai kapan? Ila zawal. Sampai matahari bergeser. Sampai masuk waktu duhur. Itu waktunya sholat id. Wa yusannu ta'khiruha ila lirtifa. Sunat ditunda sampai matahari tinggi setinggi 1 tombak, yaitu 16 menit setelah terbit matahari. Masuknya waktu duha. Masuknya waktu duha sekitar 16 menit setelah terbit matahari. Sunat ditunda itu. Jadi jangan langsung terbit matahari tapi ditunda. Penundaannya ini apakah baru meninggi langsung sholat? Dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha itu setelah sholat ada kesibukan nyembelih kurbannya. Karena itu usahakan Idul Adha sholatnya lebih pagi. Tapi tetap setelah masuk waktu duha. Jangan baru terbit sholat. Kalau bolehnya boleh. Baru terbit sholat Idul Adha boleh. Tapi sunnahnya ditunda sampai matahari tinggi. Tapi yang lama-lama ya udah. Baru masuk waktu duha laksanakan sudah. Kalau Idul Adha. Untuk apa tujuannya? Biar waktu untuk nyembelih kurban lebih panjang. Apalagi kalau kayak kemarin. Idul Adhanya hari Jumat. Jadi mepet ke Jumatan. Akhirnya banyak panitia kurban tidak Jumatan. Ente lucu. Jumatan itu fardu ain. Ente demi kurban yang hukumnya sunnah. Itu. Sing kurban sing sunnah. Itu beletok. Atau cuman tukang ngetok-ngetok. Tidak Jumatan. Tanggung. Kenapa tanggung? Dilanjut nanti. Tidak selesai dilanjut nanti. Jumatan dulu sebentar kok. Ya, Jumatan dulu. Nah, begitu. Males mandinya. Tidak apa-apa itu Jumatan di parkiran wis itu. Biar bau itu tidak ganggu orang di dalam. Jumatan di parkiran gitu ya. Yang penting Jumatan, jangan tidak Jumatan. Nah, jadi mulai terbit matahari sudah boleh, tapi sunat ditunda sampai masuk waktu duha. Kalau Idul Adha lebih awal, baru masuk waktu duha segera laksanakan sholat. Tujuannya biar apa? Waktu penyembelihan itu lebih luas ya. Itu cukup. Kan waktu penyembelihan sampai akhir hari tasrek. Iya benar, tapi yang paling afdol ya itu. Yang paling afdol setelah sholat Idul Adha, penyembelihan paling afdol di situ. Jadi biar waktu yang paling afdol untuk penyembelihan kurban itu lebih luas. Beda kalau Idul Fitri. Idul Fitri agak siangan. Jangan langsung masuk waktu duha, langsung dikerjakan. Bolehnya dari terbit matahari sudah boleh. Tapi sunat ditunda sampai masuk waktu duha. Kalau bisa ditambah lagi. Agak munduran lagi. Tapi jangan siang-siang ya. Agak misalnya setengah jam setelah terbit matahari. Kenapa? Karena kalau Idul Fitri, waktu paling afdol untuk zakat fitrah itu setelah subuh dan sebelum sholat Idul Adha. Kalau bolehnya Idul Fitri itu mulai dari awal Ramadan. Malam 1 Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Setelah sholat Id juga boleh. Yang penting nggak sampai maghrib, tapi makruh ya. Kalau maghrib haram sudah. Nah, tapi yang paling afdol untuk zakat fitrah itu di hari Idul Fitri itu mulai dari subuh hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya biar lebih luas untuk leluasa orang untuk zakat fitrah. Kadang kan orangnya tidak ada, akhirnya nyari mustahik yang lain. Biar lebih luas waktu untuk yang paling afdol untuk melakukan zakat fitrah. Makanya agak siangan dikit kalau Idul Fitri dibanding Idul Adha. Itu sunnahnya. Kalau bolehnya mulai kapan? Pokok matahari sudah mulai terbit, harus terbit total, sudah mulai terbit. Waktu ba'datul syamsi ila zawal wa yusannu ta'khiruha ila lirtifa. Kemudian Idul Fitri ini salat Idul Fitri atau Idul Adha ini kalau bisa dilakukan di satu tempat. Seandainya dilakukan 2 tempat padahal bisa di satu, hukumnya makruh. Jadi misalnya di kampung itu ada masjid gede. Cukup digabung di situ. Ada bikin lain. Satu RT bikin sendiri di musolanya ya. Nah, itu. Padahal di masjid masih menampung.
Untuk kampung itu menampung. Ada sebagian RT bikin sendiri, makruh. Hukumnya makruh. Kalau Jumatan tidak boleh ya. Kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha makruh. Selama masih bisa kumpul satu tempat tanpa masyakot, udah kumpul aja. Jangan bikin sendiri. Kalau jamaah perempuan bikin sendiri tidak apa-apa, biar tidak bercampur dengan yang laki-laki. Khawatirnya meriang semua nanti ya. Jadi kalau perempuan bikin jamaah sendiri ahsan. Nah, tapi untuk yang laki-laki jangan. Sebisa mungkin kumpul di satu tempat. Kemudian sholat Idul Fitri ini sunnah walaupun bagi orang haji. Orang haji di Mina sunnah sholat Idul Fitri. Kebanyakan kelupaan tidak sholat Idul Fitri. Karena memang Idul Fitri ini sunat jamaah kan ya. Sunat jamaah untuk selain orang haji. Kalau orang haji sunatnya sholat sendiri-sendiri. Jadi untuk orang yang sedang haji kan ada di Mina itu. Waktunya ngelempar jumroh. Jumroh apa? Hah? Jumroh ekebe. Jumroh ekebe. Waktunya lempar jumroh. Nah itu di hari raya itu, pagi hari raya. Banyak yang akhirnya kelupaan, tidak sempat melakukan, ya kok tidak sholat. Kebanyakan orang haji coba tanyakan. Sholat Idul Fitri kemarin, banyak yang lupa. Karena memang nggak sunat jamaah. Kalau untuk selain apa, artinya bukan tidak sunat jamaah, afdol sendiri kalau orang haji. Kalau orang nggak haji, afdol jamaah. Sendiri boleh, Idul Fitri antum tidak ke masjid, sholat sendiri di rumah, tidak ada masalah, boleh. Tapi afdolnya jamaah. Untuk orang haji, nggak afdol sholat sendiri dibanding jamaah. Ya, tapi banyak yang kelupaan itu orang haji. Nggak. Karena memang banyak kesibukan di hari itu. Ada lempar jumroh, kemudian ada cukur, ada tawaf ke Mekah, kemudian banyak apa kalau ada dam afdolnya disembelih ketika itu. Jadi banyak kesibukan di hari raya itu sehingga banyak orang kelupaan. Makanya enggak usah jamaah, afdol sholat sendiri, sepakan sholat sendiri. Kemudian wafi'lu fil masjid ayyusanu. Sunnah Idul Adha itu dilakukan di masjid, bukan di lapangan. Selama masjid cukup, itu lakukan di masjid. Wafi'lu fil masjid illa idza dhaqa, kecuali jika sempit, tidak cukup masjidnya. Masjid tidak cukup. Maka kalau masjid tidak cukup, afdolnya keluar ke Sohro, ke padang pasir, sholat di situ biar terkumpul semua ada di situ. Kalau masih cukup, nggak ada apa, sholat di lapangan atau stadion. Ya, ada apa, sholat di masjid afdol. Itu madhab kita. Sebagian ormas di Indonesia senengannya sholatnya di lapangan ya, di lapangan, di stadion atau di mana, enggak. Selama masjid cukup ada apa? Masjid cukup lakukan di masjid. Afdol melakukan sholat id ada di masjid. Kecuali jika tidak cukup. Jika tidak cukup, maka afdol di Sohro. Jadi masing-masing afdol. Kalau cukup, afdol di masjid. Kalau tidak cukup, afdol di Sohro. Dilanggar sama-sama makruh. Masjidnya cukup, dilakukan di Sohro, makruh. Atau masjidnya tidak cukup, tetap maksa di masjid. Nggak keluar ke Sohro, juga makruh. Jadi kalau cukup, afdol di masjid. Kalau nggak cukup, ya boleh di masjid. Tapi afdol di Sohro. Melanggar aturan itu, hukumnya makruh. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah. Sunat menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Adha dengan ibadah. Ibadah baca Quran, takbiran, sholat, dzikir, sholawat pada Rasulullah SAW. Pokok berbagai macam ibadah, iktikaf. Malam Idul Fitri dan Idul Adha itu disunatkan untuk dihidupkan. Kenapa? Ada hadis, man ahya lailatayil id, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Adha, menghidupkan artinya dengan ibadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati-hati yang lain itu menjadi mati. Hati yang mati itu hati apa? Yang apa? Dipenuhi dengan hubud dunia. Itu hati mati. Ada yang mengatakan mautul qulub itu bil kufri, kufur waliyadzubillah ya. Nah, itu. Ada yang mengatakan ketakutan nanti di hari kiamat. Jadi maknanya yauma tamutul qulub, hari di mana hati-hati orang menjadi mati. Itu matinya hati itu maksudnya dipenuhi dengan cinta dunia. Di zaman akhir ini kebanyakan orang hatinya penuh dengan cinta dunia.
Sehingga lebih mengedepankan dunia dibanding agama. Diharamno ndak terima ya. Aduh, ini gara-gara fatwa haram. Akhirnya banyak penyewaan soundhoreg dibatalkan gitu. Nah, kalau haram ya haram, dibatalkan memang harus dibatalkan, haram kok. Itu mengganggu. Enggak, akhirnya kiainya diomong-omong ya, dicaci maki. Nah, ini menunjukkan hati yang hubud dunia. Jadi, menunjukkan betul. Atau misalnya diharamkan oleh kiainya enggak terima. Sowan pemerintah ya, biar diperbolehkan, biar diizini. Nah, terus kalau diizini pemerintah jadi halal gitu. Diizini pemerintah bukan berarti halal, haram ya tetap haram, hatta diizini presiden. Ya. Hatta diizini presiden atau pemerintah daerah, tetap haram ya haram. Haram, enggak terima diharamkan kiai, sowan ke aparat, sowan ke pemerintah biar diizini. Ini menunjukkan hubud dunia, enggak peduli dengan hukum agama. Yang penting kenyang, yang penting fulus. Ini namanya hati yang mati. Kalau kepingin hilang hati yang mati seperti itu, isi malam hari raya itu dengan ibadah. Akan dihidupkan, hati antum akan dihidupkan. Di saat hati-hati orang penuh dengan cinta dunia, hati antum tidak diselamatkan. Itu diantara maknanya mautul qulub. Ada yang mengatakan kufur. Itu hati itu kalau mati ya artinya kufur. Nah, di antara sebab agar hati kita dijaga dari kekufuran yang menghidupkan malam hari raya. Ada yang makna ketiga, ketakutan nanti di hari kiamat. Orang yang rata-rata semua orang di hari kiamat ketakutan. Ketakutan, enggak takut gimana? Di mahsyar itu panas luar biasa. Semuanya telanjang. Padahal semua telanjang itu enggak kepikiran untuk melihat yang sampingnya. Enggak tahu siapa sampingnya, hatta anaknya, siapa istrinya, enggak tahu di sampingnya. Saking takutnya. Kenapa? Allah bertajalli dengan sifat jalal. Allah itu punya sifat jamal, keindahan, punya sifat jalal. Kalau Allah menampakkan sifat jamalnya, orang akan senang semuanya, tenang, bahagia. Tapi kalau Allah menampakkan sifat jalalnya, semua orang ketakutan. Hatta yang fulusnya banyak, yang istrinya cantik, yang penguasa ketakutan. Kayak misalnya ada seorang penguasa, kaya raya, apapun keinginannya terturuti, dia nginep, seneng-seneng ada di villa pinggir pantai. Tiba-tiba ada gelombang tsunami setinggi 20 meter. Ketakutan apa enggak? Masih mengandalkan jabatan, pasukan. Itu wanita-wanita yang di sampingnya, kekayaannya hilang semua, sudah ketakutan. Di mahsyar seperti itu, bahkan lebih dahsyat dibanding tidak ada apa-apanya. Bayangkan orang ketakutannya ada di villa, dengan matanya dia melihat gelombang tsunami 30 meter setinggi itu. Udah yang ada di pikirannya apa? Mati kan begitu kan ya? Itu cuman mati. Di mahsyar itu yang ada di pikirannya jahanam, neraka, naudzubillah ya. Begitu. Ketakutan luar biasa. Semua orang ketakutan, hatinya mati. Kecuali ada beberapa orang yang hatinya tetap dijaga oleh Allah hidup, tidak ketakutan. Siapa? Di antara sebabnya ini. Yang suka menghidupkan malam hari raya. Malam hari raya diisi dengan ibadah. Akan dijaga hatinya tidak ketakutan. Ketakutan, orang-orang ketakutan. Apalagi ketika di mahsyar itu nanti, neraka itu mau lepas kontrol. Jadi ngelihat neraka ini sudah lapar. Ngelihat orang itu rasanya kayak antum lapar pol. Itu lapar pol, ngelihat makanan, nasi mandi masih keluar asapnya, kambing oven itu ya. Kemudian bukan auka ya, bukan auka. Kata lapar gak tertarik ya. Semut aja gak mau ya. Kata semut gak mau ya. Itu enggak. Ini makanan yang Masya Allah ya, istimewa. Antum dalam keadaan lapar, segera kepingin melahap kan ya. Segera kepingin melahap. Lah, jahanam, neraka ngelihat orang kumpul di mahsyar itu haus itu. Haus, lapar, kepingin nelen gitu. Gatel itu ya. Sampai akhirnya diriwayatkan dalam sebagian asar. Jadi ketika orang-orang itu kumpul di mahsyar, kesulitan, orang-orang ketakutan, jahanam itu geser. Jadi neraka itu geser. Padahal jahanam itu ada kerangkengnya, ada rantai-rantainya yang dipegangi oleh malaikat penjaganya. Biar nggak gerak dari tempatnya. Tapi ketika ngelihat orang-orang kumpul di mahsyar, mau lepas. Neraka ini mau lepas. Mau geser tempatnya, mau pergi ke mahsyar, menelan semua orang yang ada di mahsyar itu. Ditahan oleh malaikat-malaikatnya, kepala tidak kuat ya. Dipegangi, keseret malaikatnya. Tetap gerak-gerak, tambah mendekat. Semua orang ketakutan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Semuanya ketakutan, bergeser. Mau nelen orang-orang yang di mahsyar itu. Lapar gitu ya. Kepingin segera telan semuanya. Tanpa sisa.
sehingga ketakutan. Kecuali satu yang tetap tenang ya, baginda Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya tenang dan menenangkan. Beliau hanya ngasih kode. Semua, hatta malaikatnya itu, malaikat yang menjaga neraka, tidak bisa ngontrol neraka. Keseret ya. Hanya baginda Rasulullah SAW. Dari kejauhan pakai kode. Pakai isyarat tangan. Ya, isyarat tangan untuk nyuruh berhenti. Seketika berhenti. Seandainya tidak ada itu habis orang di masa ditelan semuanya. Hanya baginda Rasulullah SAW. Makanya keagungan Rasulullah SAW itu yang ditampakkan dunia hanya 1%. Yang 99% ada di sana. Orang akan semuanya menyadari betapa agungnya baginda Rasulullah. Di dunia nggak ada. Hatta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tidak ada yang mengetahui hakikat keagungan baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Hatta Sayyidina Ali, hatta Sayyidina Abu Bakar hanya tahu bayang-bayang Rasulullah SAW. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Nanti di akhirat. Cukup dikasih kode ini. Langsung seketika berhenti. Nggak ada itu, hilang semua orang di masa itu. Telan semua sama neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang-orang ketakutan di situ. Nah, ada yang ketakutan terus, ada yang sempat ketakutan kemudian tenang. Dia siapa itu? Orang yang mau menghidupkan malam hari raya dengan berbagai macam ibadah. Dikatakan di situ wayahsul. Untuk antum dapat pahala ihya Lailatul Id itu bagaimana caranya? Wayahsul bi ihya'i mu'dhamil lail. Menghidupkan sebagian besar malam. Jadi katakan kalau malam itu 11 jam. Mulai maghrib sampai subuh itu 11 jam. Ya minimal untuk dikatakan ihya, itu antum menghidupkan mu'dhamnya. Kalau 11 berarti apa? Sekitar 6 jam ya. Sekitar 6 jam antum hidupkan. Nah itu berarti antum dikatakan ihya. Itu yang adnal kamal itu ya. Untuk dikatakan menghidupkan yang lumayan sempurna itu. Kalau ingin sempurna semuanya total sepanjang malamnya. Tapi bisa ada yang minimal juga. Ini untuk yang apa? Yang agak malas-malas ya. Tapi jangan itu antum ya. Ini untuk apa? Driver Gojek itu ini ya. Wa bi sholati subhi wal isya fi jamaah. Pokok antum subuhnya jamaah, isanya jamaah. Sudah dikatakan menghidupkan malam Id. Enak sekali ya. Salat subuh sama salat jamaah. Bahkan ada lagi yang mengatakan bal wa bi sholati subhi jamaah. Pokok salat subuhnya jamaah. Antum sudah dikatakan menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha. Itu minimalnya. Nah, yang apa? Yang lebih sempurna ya tadi itu mu'dhamul lail. Ini untuk apa? Menghidupkan malam ini dengan berbagai macam ibadah, sholat dan yang lain-lain itu untuk selain orang yang haji. Adapun orang haji, na'am. Al-hajju la yusannu lahu minas shalah ghairu rawatib. Untuk orang yang sedang haji malam hari raya dan disunatkan sholat macam-macam, cukup rawatib aja. Balikhtar jam'un adamasan nirawatib lahu. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang haji malam hari raya tidak disunatkan hatta sholat rawatib. Qobliyah ba'diyah gak sunnah, fardunya aja udah. Qobliyah ba'diyah. Bal angkar Ibnu Shalah sanna ihya'iha lil hajj. Bahkan Imam Ibnu Shalah, gurunya Imam Nawawi ini, Imam Ibnu Shalah ini, mengingkari, jadi sangat ingkar kepada orang yang mengatakan bahwa sunat menghidupkan malam Id untuk orang yang sedang haji. Tidak usah ihya orang yang haji itu. Udah. Kenapa? Besoknya capek dia. Ya, besoknya capek. Dia keluar dari Arafah setelah maghrib, kemudian menuju Muzdalifah, nginep ada di situ. Kemudian besoknya banyak yang dilakukan, capek besoknya itu. Ente ihya, enggak kuat nanti ya. Besoknya itu sepanjang hari capek sekali, jalannya jauh. Hatta naik bus ya juga antrinya lama. Capek sekali apalagi zaman sekarang seperti ini ya. Jadi besok itu ada lempar jumroh, ada cukur, ada nyembelih kalau mau nyembelih atau ada kewajiban nyembelih, sunatnya di situ. Kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf itu capek apalagi pas haji itu ramai sekali. Tapi apalagi belum sa'i dulunya wis tambah lagi tawaf sa'i itu sudah capek, belum perjalanan jalannya jauh, capek. Karena itu ihya nanti tambah ndak seperti apa. Makanya Imam Shalah mengingkari tidak usah ihya-ihyaan inti orang haji itu. Harus untuk selain yang haji. Wal ghuslu wallahu a'lam bil-Fatihah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta